ke-7. Apakah perbedaan dari SEO content writer dan SEO spesialis? Untuk menjawab pertanyaan ini, aku akan mencoba membagikan pengalaman aku. Karena kebetulan aku pernah menjalani dua posisi tersebut. Ketika aku bekerja di Bukalapak, aku pernah menjadi seorang SEO content writer. Kemudian ketika aku bekerja di Sayurbox, aku berada di posisi SEO spesialis. Nah, berdasarkan pengalaman yang aku dapatkan, sebagai SEO content writer itu, aku hanya fokus pada proses penulisan artikel dan juga proses penelitian konten, mulai dari penelitian topik, penelitian kata kunci, dan juga penelitian kompetitor. Berdasarkan pengalaman aku ketika bekerja sebagai seorang SEO content writer, di sana aku hanya fokus pada proses penelitian yang berkaitan dengan penulisan konten, mulai dari penelitian audiens, penelitian topik, penelitian kata kunci, dan juga penelitian kompetitor. Aku tidak banyak bekerja dengan proses technical SEO, misalnya seperti struktur website, kemudian page speed, ada juga technical optimasi, dan lain sebagainya. Namun, ketika aku bekerja sebagai seorang SEO spesialis di Sayurbox, pekerjaan aku juga berkaitan dengan proses technical SEO. Jadi, saat bekerja di Sayurbox, aku tidak hanya memikirkan konten apa aja yang akan aku tulis dan juga bagaimana proses penelitian konten tersebut, namun aku juga fokus dan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan SEO technical, mulai dari pengkategorian atau structure web, kemudian aku juga mengerjakan proses SEO off page. Jadi aku melakukan beberapa strategi yang berkaitan dengan backlink. Di sana juga aku mengerjakan pekerjaan yang sifatnya lebih teknikal. Jadi secara garis besar, aku bisa menyimpulkan bahwa perbedaan SEO content writer dan SEO spesialis adalah di cakupan pekerjaannya. Sebagai SEO content writer, biasanya cakupan pekerjaan hanya berfokus pada soal konten dan penelitian konten. Sedangkan sebagai SEO content spesialis, tidak hanya fokus pada konten, tetapi juga memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan strategi off-page dan technical SEO. Kedua hal itu tentunya sangat berbeda saat aku menjadi SEO content writer maupun SEO spesialis. Tantangan yang aku temukan ketika pindah dari posisi sebagai SEO content writer ke SEO content spesialis adalah belajar bagaimana menerapkan strategi off-page dan juga technical. Di sana sebagai seorang SEO spesialis, aku mulai belajar bagaimana basic dari HTML dan juga coding. Karena sebagai seorang SEO content spesialis, kita juga akan sedikit banyak bertemu dengan coding. Tapi buat teman-teman yang tidak memiliki basic coding, tidak perlu khawatir karena sebagai seorang SEO spesialis, kita juga akan tidak terlalu dalam masuk ke dalam codingan website. Hanya sebatas coding yang berfokus pada konten SEO atau page yang berkaitan dengan SEO. Karena untuk coding secara keseluruhan biasanya tetap dilakukan oleh engineer. Pertanyaan yang ke-8. Adakah durasi tertentu seperti jumlah kata atau jumlah halaman yang ideal untuk sebuah konten SEO? Untuk menjawab pertanyaan ini, coba kita ingat-ingat lagi mengenai materi cara untuk meningkatkan SEO on page optimisasi pada konten. Nah, di dalam materi tersebut, aku pernah menyebutkan bahwa untuk mengoptimasi konten SEO, sebaiknya kita menulis minimum 300 kata, namun biasanya kompetitor menulis lebih dari jumlah tersebut. Karena jumlah 300 kata itu adalah jumlah minimal yang disarankan oleh Google dan para praktisi. Dan berdasarkan pengalaman aku, biasanya konten SEO yang lebih diminati dan juga lebih cepat naik ke peringkat pertama adalah konten-konten yang lebih kredibel dan komprehensif. Jadi jumlahnya juga cenderung lebih banyak. Biasanya aku menulis rata-rata antara 500 sampai 1000 kata untuk satu topik artikel. Di dalam 1000 kata satu artikel itu biasanya aku membaginya menjadi beberapa poin sehingga kita memiliki struktur artikel SEO yang lebih baik. Kita bisa membaginya menjadi heading 1 yaitu topik utama, kemudian heading 2 yaitu subtopik,
Dan jika perlu, kita bisa membaginya lagi ke dalam subtopik yang lebih kecil ke dalam heading 3 dan heading 4. Dengan begitu, artikel yang kita tulis bisa lebih terstruktur dan lebih enak dan mudah dibaca oleh audiens. Selain itu, menurut aku kita juga perlu memikirkan persebaran keyword di dalam artikel. Jadi kita tidak hanya menulis artikel yang banyak atau jumlah katanya sesuai saja, tapi kita juga memikirkan di mana persebaran keywords yang tepat agar artikel ini lebih mudah di-crawl oleh Google dan masuk ke indexing mereka sehingga dapat direkomendasikan ketika audiens mencari kata kunci tertentu. Nah, teman-teman masih ingat kan bagaimana melakukan persebaran keyword dalam artikel? Sekedar menyegarkan ingatan teman-teman bahwa persebaran keyword sebaiknya dilakukan mulai dari atas sampai bawah karena Google melakukan proses crawling atau analisa artikel kita mulai dari atas sampai bawah. Jadi sebaiknya tempatkan keywords teman-teman mulai dari URL, judul, lalu meta description, kemudian di paragraf pertama, di dalam heading, subheading, hingga anchor text atau teks yang dihubungkan melalui internal link ke artikel lain di dalam website teman-teman. Dengan begitu, kita tidak hanya memiliki kuantitas artikel dengan jumlah tertentu, tapi juga memenuhi kebutuhan keywords agar mudah di-crawling oleh Google dan direkomendasikan di posisi pertama.